Salam jumpa teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi mengenai administrasi dan manajemen kesehatan, juga ada kaitannya dengan organisasi pelayanan kesehatan. Nah, khusus pada kesempatan ini saya akan membahas 3 hal penting ya, mulai dari unsur, ruang lingkup, dan manfaat dari administrasi atau manajemen kesehatan. Adapun outline pembahasan kali ini sebagai berikut ya. Yang pertama, apa saja unsur-unsur pokok dari administrasi atau manajemen kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana ruang lingkup administrasi atau manajemen kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah, apa manfaat dari administrasi atau manajemen kesehatan dalam upaya kesehatan masyarakat. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa saja unsur-unsur pokok dari administrasi dan manajemen kesehatan ya. Nah, unsur yang pertama adalah yang kita sebut sebagai masukan atau input. Dalam bahasa lain dikenal sebagai tools of administration. Nah, seperti apa masukan ini? Kita akan lihat pertama adalah definisinya. Yang dimaksud dengan masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan administrasi. Nah, jadi yang dibutuhkan ini apa-apa saja, umumnya dikelompokkan menjadi, eee ada yang menyebut 4M, ada yang menyebut 6M plus 1T ya. Yang menyebut 4M itu biasanya man, money, material, method ya. Kalau yang menyebut menambahnya menjadi 6M ada market and machine, kemudian ada yang menambah dengan 1T itu time atau waktu ya. Jadi ada manusia, uang, material ya, metode, market atau pasar, mesin, dan waktu. Ya, di organisasi manapun ya pasti membutuhkan hal-hal seperti ini ya sebagai masukan untuk bisa melaksanakan pekerjaan administrasi. Nah, dari penyebutan 4M, 6M plus 1T, ya kalau kita pilah misalnya atau membuat kategori dari semua ini ya, yang pertama itu adalah yang disebut sebagai sumber atau resources ya. Nah, sumber ini terbagi, ada sumber yang sifatnya tenaga ya, kalau di kesehatan ya ada tenaga kesehatan dari berbagai variasi ya, dari dokter, perawat, bidan, sarjana kesehatan masyarakat, fisioterapi ya, eee, banyak sekali, kurang lebih ada kalau tidak salah itu ada 16 jabatan mungkin fungsional yang memiliki apa ya, keahlian khusus. Dan ada tenaga yang non ahli atau tenaga-tenaga pekarya yang, bekerja sebagai penunjang. Nah ini tenaga. Yang kedua itu modal, ini masih masuk dalam kategori sumber atau capital ya. Ada modal bergerak, ada modal tak bergerak. Yang bergerak ya tentu yang mudah untuk dipindah tangankan seperti uang giro dan sebagainya. Kalau yang tak bergerak ini memang sulit untuk dipindah tangankan atau, apa ya, berubah-ubah posisinya seperti bangunan, alat, tanah, dan sarana ya. Bangunan rumah sakit, bangunan puskesmas, alat-alat kesehatan ya, tanah, dan masih banyak lagi, rumah para medis ya. Itu masuk dalam, kategori sumber yang disebut modal atau capital ya. Kemudian ada yang sifatnya alamiah sumber, ini segala sesuatu yang memang sudah tersedia di sekitar kita. Air untuk kita minum, ya, sinar matahari, ya, energi dan juga bisa ya sebagai apa ya, ya mungkin menambah apa ya, stok mungkin vitamin D kita ya karena ada pengaruh dari sinar. Kemudian ada oksigen ya yang kita hirup tiap hari meskipun dalam, konteks tertentu oksigen harus dibeli ya, dibeli, untuk bisa membantu pasien mungkin ya. Oke, itu yang termasuk dalam sumber. Kemudian yang kedua yang kita sebut sebagai tata cara atau prosedur.
Jadi semua kemajuan ilmu dan teknologi yang dimiliki dan diterapkan itu masuk dalam input yang kita sebut sebagai tata cara atau prosedur ya. Nah, baik itu ilmu untuk medisnya sendiri, untuk public health ya, atau juga prosedur-prosedur yang lain yang menunjang eee pelayanan kesehatan ya. Itu masuk dalam tata cara. Yang ketiga disebut sebagai kesanggupan atau capacity ya. Jadi kapasitas ini, merujuk kepada keadaan fisik, mental, sosial dari tenaga atau yang labor tadi ya, tenaga tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan. Apakah mereka punya kapasitas, keadaan fisik, mental, sosialnya bagaimana gitu. Ini yang kita maksud sebagai kesanggupan. 3 ini masuk dalam, kategori yang, kita sebut sebagai, eee, input ya, di dalam, administrasi kesehatan ya. Nah yang kedua dari input, unsur pertama input, unsur kedua adalah proses. Nah bahasa lainnya adalah function of administration atau fungsi-fungsi administrasi. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa memang ada beberapa pandangan, tapi saya sendiri menganut administrasi itu sama dengan manajemen. Oke, bagaimana proses ini? Kita akan lihat satu persatu dari definisinya ya. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ini langkah-langkah ini mengelola input tadi atau masukan tadi ya. Nah, seperti apa langkah-langkah ini? Para ahli telah melakukan semacam pengelompokan ya. Ini kalau saya kutip dari para pakar-pakar administrasi yang ada di dunia ini ya. Ada beberapa proses ya, atau yang dikenal sebagai fungsi-fungsi administrasi atau fungsi-fungsi manajemen ya. Yang pertama itu dari Henry Fayol ya. Ini lahir 1841 sampai 1925. Itu dia menyebut ada atau mengkategorikan ada 5 ya. Ada planning, organizing, command, coordination dan control ya. PO triple C. Itu Henry Fayol ya. Kemudian ada Luther Gulick. Ini 1892, 1993 ini lumayan umur panjang ya. Dia cukup banyak ini dia membaginya ya, ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating ya, reporting dan budgeting ya. Jadi dia ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan ya, pengkoordinasian, pelaporan dan penganggaran ya. Kalau file tadi hanya perencanaan, pengorganisasian, perintah ini ya, atau pengarahan ya, kemudian koordinasi, kemudian juga pengendalian atau kontrol. Agak beda-beda sedikit antara Henry Fayol dengan Gulick. Gulick lebih banyak. Kemudian dari George Terry, ini salah satu yang sangat dikenal sebagai apa ya, bapak manajemen modern mungkin. Dia mengemukakannya 4 saja, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian ya, POAC ya. Itu George Terry ya. Kemudian ada lagi Harold de Cons dan Cyril O'Donnell ya. Itu dia menyebutnya atau membaginya jadi 5 ya. Ada planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, pengarahan, dan pengendalian atau kontrol ya. Itu yang keempat. Yang kelima ini dari Komisi Pendidikan Administrasi Kesehatan US atau Amerika ya. Mereka menulisnya jadi atau membaginya menjadi 6 ya. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan ya, pengendalian, pengkoordinasian, dan evaluasi, penilaian akhir ini. Jadi memang ada variasi ya dalam mengelompokkan proses atau fungsi administrasi ini. Para ahli berbeda-beda di dalam pengelompokannya ya. Nah, namun dari semua pengelompokan ini mungkin kalau kita mau membuat suatu pengelompokan tersendiri, ya kurang lebih seperti inilah ya. Kalau kita membuat ringkasan, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada penilaian. Di dalam perencanaan itu sudah termasuk di dalamnya penyusunan anggaran dan belanja ya. Budgeting, di sana sudah ada.
Kemudian di pengorganisasiannya ini sudah termasuk di dalamnya penyusunan staff. Kemudian di bagian pelaksanaan, implementing, nah, ini termasuk di dalamnya proses pengarahan, pengkoordinasian, pembimbingan, ya, penggerakan, pengawasan. Kemudian di bagian evaluation ini, sudah termasuk dalamnya penyusunan laporan atau yang kita sebut sebagai reporting, ya. Ya, kurang lebih seperti ini kalau kita mau membuat ringkasan dari berbagai macam pendapat para ahli. Nah, jadi, saudara-saudara atau teman-teman semua bisa juga membaca para ahli lain, ya. Namanya juga para pakar yang bicara, jadi kadang-kadang, apa-apa itu jadi sukar. Panjang dari pakar itu kan apa-apa jadi sukar, ya. Oke, ini kalau kita buat ringkasannya. Ini yang kedua ya, jadi kita singkat saja untuk tadi masukan, sekarang proses ya kita tuliskan begini saja, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan oke, yang ketiga unsur administrasi adalah keluaran atau output. Ini kalau di kesehatan, ini kita sebut sebagai health service atau healthcare, ya. Pelayanan kesehatan atau upaya kesehatan. Nah, seperti apa keluaran, ya? Kita lihat dari definisi dulu. Keluaran itu adalah hasil dari suatu pekerjaan administrasi yang siap diterima oleh kelompok sasaran. Yaitu bisa berupa barang atau jasa, ya. Jadi mengelola input tadi sedemikian rupa, ya, untuk menghasilkan output ini barang dan jasa. Nah, kita menyebutnya pelayanan atau upaya kesehatan, health service atau healthcare, ya. Oke, nah, untuk keluaran atau output ini, secara klasik itu dikelompokkan menjadi dua, ya. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai medical services, dan umumnya ini dihubungkan dengan layanan kuratif dan rehabilitatif. Dan sudah pasti ini ya, kecenderungan besarnya itu bersifat perorangan, pelayanannya terhadap individu-individu. Kemudian yang kedua, pembagian secara klasiknya juga adalah public health services, ya, atau upaya kesehatan masyarakat. Nah, umumnya ini dihubungkan dengan upaya promotif dan preventif. Dan upaya ini cenderung bersifat wilayah, terhadap satu wilayah atau terhadap satu komunitas atau masyarakat tertentu. Namun, banyak orang tidak puas dengan pengelompokan yang klasik seperti ini, sehingga health service atau healthcare itu kemudian dibeda-bedakan lagi dalam beberapa aspek, tergantung dari sudut pandang kita ingin melihat. Saya akan memberikan beberapa pengelompokan yang lain. Misalnya ya, dari sisi riwayat alamiah penyakit dan strategi pencegahan, output plan kesehatan itu ada yang disebut sebagai promosi kesehatan, ya. Ada yang disebut sebagai perlindungan khusus, bahasa Inggrisnya specific protection. Ada yang disebut sebagai diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Dan ada yang disebut sebagai pembatasan kecacatan, ya, disability limitation. Dan yang terakhir disebut sebagai rehabilitasi, ya, atau rehabilitation. Ini pengelompokan ini berdasarkan riwayat alamiah penyakit dan strategi pencegahannya. Biasanya kalau sebelum sakit kan kita melakukan upaya promosi. Kalau sudah promosi sudah tapi berada di tempat yang sulit menghindari paparan faktor risiko, maka perlu ada perlindungan khusus. Nah, kalau sudah terkena perlu ada diagnosis dini dan pengobatan segera. Terus kalau misalnya sembuh sehat, syukur ya. Tapi kalau tidak, misalnya perlu ada upaya untuk pembatasan kecacatan, dan kalau memang tidak bisa ini ya perlu ada upaya terakhir ya rehabilitasi. Nah, ini upaya-upaya ini ya bergantung kepada riwayat penyakit dan juga strategi pencegahan. Yang kedua, ada juga yang membagi ya jenis-jenis keluaran atau output ini jadi dua ya, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan medis yang tadi dibedakannya itu berdasarkan jumlah dan jenis kelompok sasaran. Umumnya medis itu individual ya, kalau yang pelayanan kesehatan masyarakat itu biasanya kelompok atau wilayah atau masyarakat secara umum. Yang berikut lagi ada yang membuat pengelompokan misalnya dengan menyebutkan 4 saja ya. Ini juga mirip-mirip dengan yang
riwayat alamiah dan strategi pencegahan. Ada promosi, upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Ada seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang membaginya berdasarkan ketersediaan di vaskes di Indonesia, ini khusus di Indonesia ya. Kalau di puskesmas itu kita mengenal ada upaya kesehatan wajib atau esensial, ya, ada sekitar 5 atau 6 sekarang ya, dan ada upaya kesehatan pengembangan. Ini bergantung kepada puskesmasnya, apakah ada kelompok sasarannya atau tidak, sehingga perlu dikembangkan ya. Contoh, apa namanya, ada sekolah di wilayah kerja puskesmas, maka perlu dikembangkan upaya kesehatan sekolah UKS. Tapi kalau tidak ada sekolah, berarti UKS-nya tidak perlu. Itu contoh di puskesmas. Kemudian di puskesmas juga ada disebut sebagai upaya kesehatan penunjang, misalnya lab, ya. Eee, Banyak lagi, ya, selain laboratorium juga mungkin ada sarana prasarana lain yang memang menunjang untuk, menjalankan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan, pengembangan ini. Obat dan lain-lainnya itu juga masuk di dalam penunjang, alat kesehatan ya. Kemudian kalau dari puskesmas tidak bisa ya, sudah, tidak bisa ditangani lagi, maka ada upaya kesehatan rawat dan tingkat lanjutan, ini biasanya ada di rumah sakit. Jadi ini pengelompokan nama-nama dari keluaran atau output health service atau healthcare ini ya. Ini biasanya kalau di zaman sekarang JKN, itu FKRTL namanya, fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut, itu kalau rumah sakit. Kalau puskesmas itu disebut sebagai FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama biasanya menyediakan yang wajib, pengembangan, dan penunjang ini. Kalau yang, rawat tingkat lanjutan ini biasanya ada di rumah sakit ya, FKRTL. Oke, kalau berdasarkan ini yang terakhir ya, berdasarkan Undang-Undang 36 2009, kalau di Indonesia itu dibagi atas 2 saja untuk upaya ini, upaya kesehatan masyarakat, UKM, dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Inilah kira-kira garis besar output, intinya itu upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan. Nah, nama-namanya ini bergantung dari sudut pandang masing-masing untuk, membeda-bedakannya. Oke, yang berikut. Tadi sudah ada masukan, ada proses, ada keluaran, dan yang keempat, unsur dari, administrasi kesehatan itu adalah sasaran atau target group, ya. Artinya kepada siapa keluaran atau output tadi dihasilkan atau ditujukan. Nah, sasaran ini dari berbagai macam, upaya yang disebutkan tadi, terbagi atas 4 ini saja ya. Ada perseorangan, ada yang keluarga, ada yang kelompok tertentu, ya, ada yang wilayah atau masyarakat. Perseorangan ya orang yang sakit pergi ke vaskes, dokter praktek misalnya, ke bidan kalau yang mau melahirkan, atau ke balai pengobatan misalnya, yang dilayani perseorangan. Keluarga berarti ya ada layanan dokter keluarga atau pemeriksaan dan segala macam yang memang sifatnya untuk keluarga ya. Kemudian ada yang kelompok ya, ada kelompok pekerja-pekerja tertentu, entah itu di industri atau di lingkungan sekitar yang memang membutuhkan pelayanan tertentu, bisa dari medis, bisa juga dari public health ya. Pelayanan medis bisa layanan kesehatan masyarakat, dan ada juga masyarakat secara umum ya. Ini sudah pasti, ini dari, pelayanan kesehatan masyarakat. Ada juga public health yang sifatnya perseorangan ya, misalnya layanan promosi promosi terhadap orang-orang yang baru sembuh dari sakit misalnya, atau lagi melakukan konsultasi di vaskes misalnya, itu mendapat, promosi atau, apa namanya, penyuluhan dari tenaga kesehatan ya. Nah, kedua upaya ini dalam, apa namanya, menyasar target grup ini, bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Langsung itu ya kalau memang ya seperti medis tadi ya, memberikan obat dan segala macam. Berikan vaksin, berikan apalagi ya, alat bantu dan sebagainya, itu langsung. Tidak langsungnya ya, kalau seseorang divaksin maka ada tetangga sebelah akan mendapatkan keuntungan ya, atau di penyakit misalnya kalau, tetangga sebelah itu bisa disembuhkan, maka yang di sebelahnya, tetangga yang lainnya juga mendapat keuntungan. Itu juga keuntungan tidak langsung dari suatu tindakan pelayanan kesehatan ya. Terlebih di saat-saat penyakit menular Covid seperti ini, ya, eksternalitasnya itu sangat tinggi. Jadi,
Jangan sampai ya ada atau gara-gara kita membuat orang lain, menderita sakit. Itu bagian dari tidak langsung. Kemudian unsur kelima yang kita sebut sebagai dampak atau impact ya, bahasa Inggrisnya ya. Definisinya bagaimana? Ini akibat yang ditimbulkan pada kelompok sasaran setelah diterimanya output. Jadi barang dan jasa tadi diterima oleh kelompok sasaran dan bukan hanya diterima, harus berfungsi. Dan berfungsinya output tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai dampak. Kadang diterima ya, tetapi tidak berfungsi. Ya, sama seperti kirim WA itu mungkin ya, send, ya, dikirim ya, tetapi ya tidak pasti dibaca kemudian di-replay atau tidak ya. Nah, itu. Jadi bukan hanya soal diterima, tapi dia harus berfungsi barangnya. Nah, seperti apa dampaknya dari pekerjaan, dari unsur-unsur administrasi ini? Dampak itu bicara tentang meningkatnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya atau yang paling optimal ya. Nah, cuma kan ukuran ini kan sangat abstrak atau agak sulit untuk kita pahami ya. Kapan derajat kesehatan yang optimal itu bisa tercapai? Nah, ini pertanyaan klasik yang ya cukup menggugah hati dan perasaan ini ya. Umumnya tercapai apabila terpenuhinya tuntutan kebutuhan kesehatan health needs dengan tuntutan kesehatan atau health demand ya. Health needs ini kebutuhan, tuntutan ini biasanya sifatnya nanti kita akan lihat perbedaan ini ya. Oke, yang pertama soal kebutuhan kesehatan dan yang kedua soal tuntutan kesehatan. Biasanya yang kebutuhan kesehatan itu sifatnya objektif ya. Pemenuhannya bersifat mutlak, kalau tidak ya berarti memang ya akan menderita ya atau mungkin mati atau meninggal dunia. Artinya peluangnya besar untuk itu ya. Kemudian di individu manifestasinya itu nyata. Jadi kalau orang sakit, diare memang betul diare dan untuk diare memang harus minum gula garam, maka misalnya larutan gula garam itu needs, itu kebutuhan ya. Bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar gitu. Pemenuhannya sifatnya mutlak. Kalau tidak itu ya maka orang akan kolaps dan orang bisa mati ya, atau bisa menderita lebih parah lagi ya. Nah, atau contoh pada kelompok masyarakat pola penyakit yang terjadi ya. COVID-19 ya COVID-19 ya. Kalau kena yang komorbid ya pasti akan ada komplikasi dan itu memerlukan perawatan. Nah, ini ada berbeda dengan tuntutan kesehatan yang sifatnya subjektif. Subjektif karena perasaan masing-masing orang. Jadi misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk uh, tampil cantik di operasi hidungnya, di operasi dagunya dan segala macam. Ini sifatnya fakultatif, pilihan, tidak diwajibkan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang lebih ini sifatnya subjektif, keinginan masing-masing individu ya. Sebenarnya sudah melewati sesuatu yang seharusnya gitu ya. Nah, ada memang yang bisa dipenuhi oleh vaskes, ada yang memang tidak bisa dipenuhi ya, tergantung. Oleh karena itu ada ada rumah sakit swasta kan yang mengembangkan layanan-layanan tertentu yang bisa memenuhi tuntutan-tuntutan yang subjektif seperti ini. Dan perwujudan atau manifestasinya itu bergantung kepada variabel lain, tergantung tingkat pendidikan, sosial ekonomi, atau kemajuan teknologi ya. Yang pendidikan tinggi biasa pengennya lebih kalau bisa dapat di VVIP misalnya, ruang VVIP, ya itu tuntutan, itu bukan lagi ini bukan lagi health needs. Kan kalau dia sakit diare misalnya, yang satunya dirawat di kelas 3, tapi yang ini tuntutan kesehatan dia mintanya dirawat di pavilion atau di ruang kelas 1 misalnya, karena pendidikannya tinggi. Nah, ini sudah bersifat tuntutan. Sementara tindakan medisnya sama, kalau tindakan medisnya tadi soal health needs atau kebutuhan. Sosial ekonomi yang punya uang banyak, ya pengennya juga dilayani dengan servis berlebih dan segala macam. Nah, dan kemajuan teknologi. Nah, intinya dampak itu, kalau terpenuhinya ini dan ini, jadi ada keseimbangan lah. Kalau ini memang sudah harus. Dan juga ada ini, ada tambahan sedikit tuntutan. Itu baru kita bisa sebut sebagai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kalau sudah melewati yang basic atau yang health needs ini ya mungkin kita bergerak ke arah sini.
supaya ini juga terpenuhi. Kadang-kala kan kita masih bergerak di bagaimana memenuhi kebutuhan yang health needs dulu gitu. Belum sampai ke sini, mungkin hanya sebagian orang atau sebagian, tempat saja yang bisa menyediakan, pelayanan terhadap, untuk mengakomodasi tuntutan kesehatan ini. Nah, kalau diringkas kira-kira beginilah hubungan antar unsur itu ya, dari masukan ya, yang tadi kita sebut sebagai ada sumber, ada tata cara, ada kesanggupan, ada proses ya, melalui fungsi-fungsi administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian, evaluasi. Ada keluaran berupa upaya-upaya kesehatan, kemudian ada sasaran, perseorangan, kelompok atau masyarakat, dan ada dampaknya, itu terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan akan kesehatan ya. Jadi kalau disimpulkan bagaimana? Nah, begini kesimpulan, hubungan yang terbentuk identik dengan hubungan, suatu komponen sistem ya. Kita tahu sistem dari masukan sampai ujung sini ya, sampai dampak. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan administrasi kesehatan itu, administrasi kesehatan ini ya, lebih kepada fungsi-fungsi administrasi ini yang di sini tadi ya, di bagian proses tadi. Kemudian objek dan subjek dari administrasi itu ya memang sistem, karena ini suatu gambaran besar sistem. Sehingga administrasi kesehatan itu sebenarnya memiliki objek dan subjeknya, yaitu sistem kesehatan, health system. Jadi orang-orang yang belajar administrasi kesehatan ya pasti akan terkait erat dengan mempelajari sistem, ya. Karena sistem kesehatan itu menjadi objek dan subjek dari administrasi kesehatan. Nah, dampak dari yang diharapkan dari pekerjaan administrasi kesehatan itu kan meningkatkan dari kesehatan setinggi-tingginya, ya toh. Nah, biasanya kalau di kesehatan itu tidak mencari keuntungan, ya. Not for profit. Tapi kalau ada profit ya bolehlah, tapi bukan untuk mencari keuntungan semata-mata sebagai sesuatu yang utama. Dan ciri inilah yang membedakan antara administrasi kesehatan dengan administrasi niaga. Administrasi kesehatan ini masuk dalam rumpun ilmu administrasi publik. Dia tidak masuk dalam administrasi niaga atau business administration ya, yang memang berupaya untuk berkorban seminim mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin lah begitu ya. Benar-benar mencari efisiensi dan kualitas gitu ya. Kalau di kesehatan bukan tidak mencari itu, tetapi tujuan utamanya bukan mencari. Oke, sekarang kita bahas yang kedua. Kita sudah dapat tadi unsurnya, mulai dari masukan, proses, output, ada target ya, sasaran, dan juga ada dampaknya. Sekarang bagaimana ruang lingkup administrasi dan manajemen dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat? Sederhananya begini ya. Kita punya yang namanya derajat kesehatan. Anggaplah derajat kesehatan masyarakat itu semacam satu kubus gitu ya. Nah, kubus ini kan punya dimensi, ada panjang, lebar, tinggi gitu ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi kan begitu untuk melihat berapa besar volumenya. Derajat kesehatan ini sangat ditentukan oleh beberapa variabel besar ya atau konsep-konsep besar ya yang menyatakan atau yang merepresentasikan atau yang mewakili setiap dimensi atau ukuran dari kubus ini. Nah, sisi yang satunya ada faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan. Ini kan sesuai dengan teorinya Bloom, ya. Hendrik Bloom atau Bloom's model ini ya. Dia mengatakan bahwa kesehatan itu beroleh lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas. Ya. Nah, di saat yang sama, untuk bisa mengintervensi atau mengubah lingkungan, mengubah perilaku, mengubah pelayanan kesehatan, hereditas ini, kita perlu yang namanya upaya kesehatan, health promotion, specific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan rehabilitation. Ya. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa memperbaiki kondisi di masyarakat, entah itu kondisi lingkungan, kondisi perilaku, atau kondisi pelayanan kesehatan, atau hereditas kita, atau genetiknya kita, yang diubah melalui gizi dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam merunning atau menjalankan program-program ini, kita membutuhkan yang namanya organisasi. Maka ini ada satu dimensi sendiri, organisasi, ya, fungsi-fungsi manajemen, POAC, ya. Nah, kemudian ada kebijakan di dalam. Ya. Maka ilmu administrasi kebijakan kesehatan diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan program ya untuk mengintervensi faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, hereditas, dan dalam rangka menghasilkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jadi kalau kita hanya punya lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, tidak punya administrasi manajemen, tidak punya upaya kesehatan, ya keadaannya jadi stagnan, keadaan default, nol gitu ya. Kalau ada intervensi ini, ya mungkin akan bertambah sedikit, tapi intervensi ini tanpa dikelola oleh dalam suatu sistem yang baik, ya, fungsi-fungsi yang baik, fungsi administrasi yang baik, ya juga akan kesulitan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Jadi posisi administrasi ini sangat penting dalam sebagai tools atau ya penunjang di dalam pelaksanaan program ya, untuk mengintervensi faktor lingkungan dalam rangka menghasilkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Kalau konsep kubus ini, yang 3 dimensi ini, sulit dipahami, mungkin kita pakai yang ini saja deh. Ada input, proses, output, ya, kemudian ada derajat kesehatan masyarakat sebagai dampak tadi ya. Input, kita butuh tenaga, kita butuh metode, kita butuh sarana, semua ini harus dikelola melalui satu proses tertentu, entah itu perencanaan, penggerakan, dan seterusnya. Ini fungsi-fungsi administrasi. Outputnya apa? Program dan kebijakan. Program ini digunakan untuk apa? Untuk membuat mengubah gen, memperbaiki mungkin dari sisi gizi, memperbaiki pelayanan kesehatan, memperbaiki perilaku masyarakat melalui penyuluhan. Kalau di sini kan menambah obat, menambah alkes, melatih petugas supaya melayani dengan baik. Ini kan di Yankes. Perilaku ini kita memberi penyuluhan dan segala macam ya, untuk membuat pengetahuan berubah, sikap berubah, dan akhirnya tindakan berubah. Mengintervensi lingkungan supaya lingkungan yang dulunya kotor jadi baik dan seterusnya. Lingkungan yang dulunya sangat berisiko karena nyamuknya terlalu padat misalnya atau virusnya terlalu banyak dibuat supaya menjadi baik. Ujung-ujungnya kalau ini semua baik maka akan tercipta derajat kesehatan masyarakat. Nah ingat di sini di bagian proses ada fungsi-fungsi administrasi yang harus dijalankan. Input yang juga dibutuhkan ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup ya, supaya nanti menghasilkan output yang bagus. Nah, kira-kira ruang lingkup AKK itu bermain di sistem inilah ya, dalam rangka memperbaiki faktor-faktor ini untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Oke, ya kaitannya dengan manajemen organisasi bagaimana ya. Nah, kita harus menyadari betul orang-orang yang belajar tentang administrasi kesehatan harus memahami tingkatan ini. Di tingkatan yang paling dasar kan kalau manusia tidak hidup dalam kelompok, tidak hidup dalam organisasi adalah manusia itu sendiri. Nah, suatu saat dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus berinteraksi dengan orang lain, membentuk kelompok tertentu yang memiliki tujuan tertentu, dan dalam menjalin atau berinteraksi tadi harus ada hubungan, hubungan yang ada kerjasama dan segala macam di dalamnya. Jadi ada hubungan antar manusia yang kita sering sebut sebagai HAM, ya. Ini bukan hak asasi manusia, tapi dalam dunia manajemen HAM itu disebut sebagai hubungan antar manusia. Semakin kompleks suatu hubungan, maka bisa terjadi ada konflik dan segala macam. Ya, ini kan dipelajari oleh teman-teman di psikologi itu dalam dinamika kelompok. Nah, perlu ada yang namanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan supaya mengatur yang konflik-konflik tadi, hal-hal yang tidak beres dan muncul di dalam kerjasama tadi. Nah, untuk bisa mengambil keputusan ini kan kita butuh yang namanya kepemimpinan. Harus ada orang di dalamnya yang menggerakkan, mengawasi, mendrive supaya bergerak ke arah yang lebih baik. Ya. Kemudian keseluruhannya ada manajemen dan administrasi lah, yang melingkupi semua ini. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ya pekerjaan administrasi itu rumit sebenarnya ya, karena ada sekian banyak layer atau lapisan, termasuk manusia yang paling inti ya. Manusia yang paling inti. Manusia satu orang saja kadang-kadang kita susah untuk mengaturnya, apalagi manusia yang banyak orang. Jadi bersyukurlah orang-orang yang belajar administrasi dan manajemen itu belajar bagaimana bekerja sama dengan orang atau belajar bagaimana menggunakan dalam tanda kutip positif ya untuk membuat organisasi yang lebih baik untuk mencapai tujuannya. Next, yang ketiga, apa manfaat dari administrasi atau manajemen kesehatan dalam upaya kesehatan masyarakat? Ya, kita akan lihat manfaatnya. Yang pertama, dapat dikelolanya input, sumber, tata cara, dan kesanggupan fisik, mental, dan biologis tadi secara efisien.
Karena kita tahu bahwa kita punya tenaga itu terbatas, tata cara prosedur kita juga masih banyak kelemahannya. Kesanggupan fisik nih, banyak orang, ya tenaga-tenaga yang mungkin fisiknya oke, tapi mental dan biologisnya kurang oke. Atau mental dan kondisi biologisnya oke, tapi fisiknya parah misalnya. Nah, administrasi hadir untuk bisa mengelola ini, ya. Memperhatikan input mana yang lemah, perlu diganti, perlu di-upgrade ya, atau perlu diperbaiki dan segala macam. Secara efisien. Yang kedua, manfaat yang kedua, dapat disediakan untuk diselenggarakannya proses dan output, dalam hal ini upaya kesehatan, sebaik-baiknya dan berkesinambungan ya. Berkesinambungan artinya ada terus ya, jangan sampai tidak ada. Jadi ada misalnya uangnya ada, tenaganya ada, tetapi tidak pernah keluar layanan preventif preventifnya kepada masyarakat. Ini harus ada sebaik-baiknya, karena ini kan melayani masyarakat. Dan berkesinambungan, karena orang sakit tetap ada terus dan orang sehat yang harus dipertahankan tetap sehat harus ada terus. Oleh karena itu layanannya harus berkesinambungan. Kecuali sudah, memasuki, bumi ini sudah memasuki, apa ya, akhir zaman dan akhirnya kiamat ya, berarti sudah tidak perlu lagi ini, mungkin semuanya akan masuk surga atau semuanya masuk neraka atau sebagian ke surga, sebagian ke neraka, berhenti. Tapi selagi masih ada, apa namanya, kehidupan dan sistem hidup bernegara seperti ini ya, harapannya itu disediakan atau terselenggaranya upaya kesehatannya sebaik-baiknya masyarakat dan berkesinambungan. Administrasi hadir untuk bisa membuat ini jauh lebih baik ya. Yang ketiga, manfaatnya adalah dapat dipenuhinya impact atau kebutuhan dan tuntutan kesehatan tadi, health needs dengan health demand ya, secara tepat dan berimbang. Tepat artinya tepat sasaran. Yang kita berikan upaya kesehatan, entah itu promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif, hendaknya tepat menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau orang yang memang sakitnya TBC ya dikasih obat TBC gitu, itu baru tepat namanya. Berimbang dalam kaitannya dengan health demand. Jadi memang tidak semua tuntutan itu bisa diakomodasi atau dipenuhi, tapi berimbanglah. Jadi ada kita berupaya untuk peka dengan kebutuhan mereka yang menuntut lebih tinggi, tapi di saat yang sama juga kita tidak boleh mengabaikan hanya tuntutan mereka, tapi lupa untuk health needs bagi orang-orang yang miskin dan berkekurangan. Ya. Jadi administrasi kesehatan bermanfaat untuk tiga hal ini, baik dalam pengelolaan input, dalam penyelenggaraan proses dan output, dan juga dalam pemenuhan kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Ya. Nah, kalau sulit memahami efisiensi, kesinambungan, dan tepat dan berimbang ini, saya kasih ini seperti ini saja. Ya. Jadi kan ada input, ada finansial, ada non finansial. Kemudian ada proses, fungsi administrasi atau manajemen. Outputnya bisa program kegiatan atau kebijakan yang dilayani masyarakat, kelompok perseorangan. Harapannya terjadi dari kesehatan masyarakat dan setinggi-tinggi. Nah, di sini ukurannya apa? Terpenuhinya tuntutan, kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Yang kita sebut tepat tadi, apa yang diproduksi di output ini, ke impact ini benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi dia itu benar-benar bisa mengubah keadaan di sini. Ya, itu kita bisa sebut dia efektif. Service yang diberikan itu membuat perubahan pada masyarakat. Kalau service yang diberikan tidak membuat perubahan, berarti tidak ada efek apa-apa. Artinya tidak efektif. Nah, kalau efisiensi berbeda. Kalau efektivitas bicara pada kelompok sasaran dalam mengubah keadaan atau memecahkan masalah. Kalau efisiensi bicara di dalam sistem ini dari input ke output. Sorry, ini ada kekurangan huruf ini. Harusnya output di sini. Efisiensi bicara di sini. Ya. Bagaimana kita menggunakan input yang terbatas ini supaya bisa memaksimalkan output atau program atau upaya kesehatan yang kita hadirkan ke masyarakat. Jangan sampai kita boros di sini. Menggunakan input finansial atau non finansial itu secara berfoya-foya ya, atau terlalu menghambur-hamburkan sumber daya, uang, anggaran dan segala macam. Pada akhirnya yang dihasilkan output ini tidak maksimal. Nah, kalau sudah tidak maksimal di sini ya akan sulit membuat perubahan atau efektivitas di kelompok sasaran. Di saat yang sama, kalau kesehatan masyarakat bagus, terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan ini,
ya akan ada umpan balik, orang-orang yang sehat mungkin akan masuk lagi menggantikan, masuk ke sistem ini untuk menggantikan tadi tenaga-tenaga yang mungkin sudah tua, kan muncul lagi, generasi baru ya. Ada sustainability di sana. Kalau sehat bisa bayar pajak, bisa apa namanya, berkontribusi bagi negara, akhirnya ya bisa lagi mendukung sistem, entah itu rumah sakit atau puskesmas untuk bisa menyediakan pelayanan lagi. Nah ini yang kita sebut sebagai sustainability. Kalau tidak ada, eee umpan balik dari sini, kesinambungan di sini, ya pada akhirnya ya kolaps juga ini atau bangkrut juga sistem ini ya, baik itu rumah sakit atau puskesmas atau yang lain, kalau tidak ada input atau masukan lagi dari luar ya, berupa tadi, akibat dari, eee, orang makin sehat atau orang terpenuhi kesehatannya. Jadi ini 3 konsep yang penting ya, untuk dipahami terkait dengan manfaat administrasi bekerja sedemikian rupa supaya efektivitas ini jadi baik, efisiensi juga jadi baik, dan juga ya sustainability, keberlanjutan. Jadi ada hubungan yang terus-menerus. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di dalam, video-video selanjutnya.